Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahirul Hafid dengan NIM J0304201061 dari kelas TEK B1, mata kuliah Rangkaian Logika dan Teknik Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rangkaian gerbang logika AND, OR, dan NOT secara digital dan analog menggunakan aplikasi Proteus versi 8.9. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan apakah tabel kebenaran pada ketiga gerbang yang meliputi AND, OR, dan NOT itu sesuai hasil inputan dan outputannya pada praktikum kali ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke aplikasi Proteus versi 8.9. Nah, ini aplikasi yang telah saya unduh. Caranya, pertama klik New Project, kemudian kita tunggu. Baik, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan memberi nama project tersebut. Opsional, bisa diberi nama apa saja. Di sini saya contohkan, saya akan menuliskan nama NIM beserta praktikumnya ya. Praktikum 2. Nah, ini jika sudah bisa, kita klik next. Next lagi. Next. Juga masih next. Nah, selesai. Jika sudah mengeklik new project, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan lembar kerja pada aplikasi Proteus ini. Pertama-tama kita akan membuat gerbang analog yang AND dengan cara mengeklik tombol kuning kemudian huruf P. Di sini kita dapat mencari komponen-komponen yang dibutuhkan. Pertama-tama kita cari dioda yang biasa saja, yang device, kita klik OK. Kemudian untuk komponen yang kedua, kita akan mencari logic state. Logic state ini berfungsi sebagai input atau masukan. Kemudian kita juga butuh keluaran atau outputnya, yaitu logic probe. Kita pilih yang besar. Kemudian kita akan mencari resistor. Yang biasa saja sama, kita klik OK. Kemudian kita gambarkan terlebih dahulu dioda dengan mengeklik tulisan dioda itu dan mengarahkan kursor ke mana arah kita ingin membuatnya. Kita pasangkan sebanyak 2 buah dioda. Kemudian kita gambarkan juga logic probe-nya. Setelah itu logic state disesuaikan, terdapat 2 logic state juga ya. Itu berarti terdapat 2 inputan pada gerbang AND jenis analog. Kemudian kita pasangkan resistor pada bagian atas dan jangan lupa untuk di-rotate ya, atau diputar searah jarum jam. Hal ini untuk memudahkan pemasangan. Kemudian kita klik terminal mode karena kita membutuhkan power atau VCC. Kita letakkan di bagian atas resistor. Nah, jika sudah, jangan lupa juga untuk merotate atau memutar dioda ini ya, jangan sampai tertukar posisinya. Diganti juga resistansi pada resistornya menjadi 220 karena 10K terlalu besar. Jika sudah, tinggal kita sambungkan rangkaiannya. Baik, sudah tersambung. Jika sudah tersambung, kita langsung klik ikon pojok kiri bawah ya. Jika tanda serunya hijau berarti menyala. Nah, kita lihat inputannya, jika 0 dengan 0 maka akan menghasilkan 0, inputan 1 dengan 0 menghasilkan 0, dan inputan 0 dengan 1 menghasilkan 0, yang terakhir 1 dengan 1 menghasilkan inputan 1. Jadi jelas terbukti ya. Jangan lupa juga di save karena aplikasi Proteus ini sering sekali mudah force close. Kemudian kita akan membuat gerbang AND dengan model digital. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu komponen-komponennya. Yang pertama itu kita menggunakan IC jenis 7408. Ada banyak sekali jenis 7408, kita pilih saja. Nah, kita cari mana yang kita butuhkan. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kita akan menggambarkannya di posisi yang kita inginkan. Sini saya akan menggambarkan 7408 ini terlebih dahulu ya. Saya akan gambarkan di daerah sini. Jangan lupa juga untuk men-stop ya, atau memberhentikan aliran listriknya. Karena kalau tidak diberhentikan maka tidak akan bisa. Kemudian kita masukkan juga logic probe-nya yang ukuran besar. Jika sudah, tak lupa juga kita masukkan logic probe, maaf bukan dioda tapi logic stage maksudnya.
kita pasang sedemikian rupa. Jika memang sudah, bisa kita sambungkan kembali. Setelah itu kita akan melihat outputannya bagaimana hasilnya. Jangan lupa juga bisa kita berikan nama pada tombol border. Kita berikan tulisan input, pada bagian sini kita tuliskan output atau keluarannya ya. Nah baik, kita nyalakan lagi. Lalu kita lihat jika 0 dengan 0 menghasilkan inputan 0. Kemudian jika kita coba lagi, jika kita 1 dengan 0 menghasilkan 0, 0 dengan 1 menghasilkan 0, 1 dengan 1 menghasilkan 1, terbukti. Baik, jika sudah, kita akan melanjutkan rangkaian kedua, yaitu rangkaian OR bentuk analog ya. Kita akan membuatnya di lembar kerja. Komponen-komponen yang kita butuhkan pertama login stage, sama seperti tadi sebagai inputan kita masukkan sebanyak 2 buah ya login stage. Jika sudah, kita juga memasukkan dioda sebanyak 2 juga. Bisa kita sesuaikan posisinya. Setelah itu kita masukkan logic probe yang besar, cukup 1. Nah, kita juga di sini memerlukan resistor. Jangan lupa juga untuk di rotate. Kita sesuaikan. Kemudian membutuhkan bantuan dari ground atau grounding ya. Nah, seperti itu. Langsung bisa kita sambungkan rangkaiannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk mengubah resistansinya menjadi 220 ya, 220, bukan memakai 10K. Jika sudah, kita akan menjalankannya. Nah, inputan 0 dengan 0 akan menghasilkan output 0. Kita coba lagi, inputan 1 dengan 0 menghasilkan 1, 0 dengan 1 menghasilkan 1, dan juga input 1 dengan 1 akan menghasilkan 1. Baik, jika sudah, jangan lupa untuk di-save kembali. Rangkaian selanjutnya kita akan membuat rangkaian OR jenis digital. Di sini yang kita perlukan IC ya. IC bisa kita cari, namun sepertinya saya sudah menyiapkannya tadi di awal. Jika sudah, kita klik OK saja karena saya sudah memilikinya. Langsung saja kita gambar, posisinya bebas, mau digambar di mana saja. Jangan lupa untuk dihentikan juga arus listriknya. Nah, kita pasangkan. Kemudian kita membutuhkan login stage-nya sebagai inputan sebanyak 2. Bisa kita sesuaikan nih biar lurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pasang juga logic probe-nya sebagai output atau keluaran. Jika sudah, kita sambungkan. Dari sini kita akan menguji kombinasi input dan output. Jika kita menguji 0 dengan 0 akan menghasilkan angka 0 ketika sudah dinyalakan arusnya. 1 dengan 0 menghasilkan 1, kemudian 0 dengan 1 menghasilkan 1, serta 1 dengan 1 menghasilkan output 1. Jika sudah, jangan lupa juga untuk di-save. Oke, baik. Rangkaian terakhir yang akan kita buat adalah rangkaian not jenis analog dan digital. Pertama-tama kita buat yang analog dengan menggunakan login stage terlebih dahulu. Kita gambarkan. Ini hanya sebanyak 1 buah saja ya. Kemudian kita membutuhkan transistor jenis NPN. Nah, di sini saya sudah mencari pada kolom pencarian di huruf P tadi. Jika sudah, kita pasang resistor pada bagian atas. Jangan lupa juga untuk di rotate atau diputar arah ke arah jarum jam ya. Kemudian kita pasang lagi untuk logic probe-nya yang diletakkan di antara NPN dengan si resistornya. Nah, baik. Jika sudah, kita butuh juga ground. Nah, kalau udah lengkap, tinggal kita sambungkan. Gerbang NOT ini merupakan gerbang yang hanya memiliki 1 input dan 1 output ya. Disebut juga dengan rangkaian gerbang inverse atau pembalik. Nah, bisa kita lihat nanti ketika sudah dinyalakan rangkaiannya, ketika kita memasukkan inputan 0 akan menghasilkan angka 1. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengubah resistansinya, saya lupa lagi, jadi 220. Nah, jika sudah, kita nyalakan lagi ya, kita demokan. Nah, inputan 0 menghasilkan output 1.
lalu kita masukkan input 1 yang nantinya akan menjadi berapa nih. Nah, jadinya 0. Ini disebut juga dengan rangkaian pembalik ya kalau pemahaman saya. Kemudian tak lupa juga kita save. Nah, rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian not model digital. Komponen yang dibutuhkan cukup sedikit ya. Yang pertama, oh ya, jangan lupa juga untuk mematikan lagi arus listriknya ya, karena nggak akan bisa untuk melanjutkan. Nah, kita pasang logic stage-nya sebanyak 1. Kemudian pada huruf P ini kita bisa mencari IC yang dibutuhkan, yaitu 7404. Karena saya sudah memiliki, langsung saya pakai. Kemudian juga logic probe yang ukuran besar, ya kita pasangkan ya. Ini cukup 3 aja komponennya untuk yang not model digital, karena sangat sedikit sekali komponennya. Kemudian kita demokan dan hasilnya sama. Jika kita inputkan 0 hasilnya 1, dan sebaliknya akan menghasilkan 0 jika kita berikan input atau masukan 1. Nah, sukses lagi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hasil ketiga praktikum tadi ternyata tabel kebenaran yang dihasilkan itu antara input dan outputnya sesuai. Nah, berarti berhasil praktikumnya. Baik, semoga ilmunya bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.